Viral di Twitter sama IG karena itu katanya rumor training Indonesia kayak gitu. Oke teman-teman, selamat datang di ya episode kali ini aku bakal membahas tentang K-pop nih. Nah sebelum itu, aku sekarang sudah bersama temanku di sini, sini. Ada Raffi, halo Raffi. Halo, halo Kak. Ya, ya gitu. Kita bahas tentang interest sama minat-minat dari anak muda gitu. Kayak macam-macam kemarin tuh ada apa tuh? Ada dancer K-pop juga kalau Raffi tahu lihat gitu kan. Macam-macam gitu. Ada yang dari teater juga. Nah, kemarin tuh aku lagi nyari guys gitu kan dan aku nge-scroll-scroll oh ada Boys Planet gitu kan. Kayak gitu. Terus ya aku lihat lah oh Raffi aja deh kayak gitu. Nah, oke, sebelum ngobrol-ngobrolnya gitu, mungkin aku pengen apa Raffi mungkin boleh kenalan dulu. Aku nggak tahu namanya Raffi sampai hari ini. Taunya Raffi doang gitu. Oke, oke, boleh, boleh, boleh. Halo semuanya, aku Muhammad Rafi Gentawa Cesa, bisa dipanggil Rafi. Muhammad Raffi Gental apa tadi? Muhammad Rafi Genta Wisesa. Oh, oh ya. Intinya Raffi lah guys, gitu ya. Ya gitu lah ya. Jadi Vi, karena ini kan podcast ini bahas tentang interest gitu kan. Interest, minat, bakat, experience anak-anak muda gitu. Dan kebetulan, jadi sebelum ke situ, aku pengen intro dulu kayak, sebelum itu aku ketemu Raffi ini guys di sebuah audisi gitu ya, di sebuah kota. Ya, ya gitu lah ya, Vi ya. Ya, benar, 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 Gitu benar. lah ya. Habis itu kita viral tahu akhir tahunnya, Iya, ya kan? benar. Ya. Itu viral di Twitter sama IG karena foto kita yang bareng itu foto, Ah, ah. foto bareng itu langsung itu katanya rumor training Indonesia kayak gitu. Tapi nyatanya Nyatanya, enggak. nyata kan di Bos Planet juga kan nggak ada kan dari Indonesia gitu. Iya, nyatanya enggak ada. Aku mikir waktu itu yang kontestan yang dibawa masuk buat final itu, aku pikir saat satu aja dari mereka tuh ada gitu. Iya, aku juga mikirnya seperti itu. Iya, satu aja gitu. Maksudnya walaupun kita nggak, bukan kita, tapi kita dapat pride-nya gitu kan. Maksudnya kita pernah dalam audisi Benar, itu gitu. benar. Nah, aku udah nyiapin beberapa pertanyaan nih buat Raffi. Oh, Raffi ini sekarang ini ya, apa tuh namanya? Domisilinya di Jogja apa di Semarang sih, Vi? Domisilinya di Jogja. Aku di Jogja. Oh, kamu Jogja ya? Orang Jogja ya? Ya, Nah, benar-benar. pertanyaan yang basic kali ya, Vi. Jadi sebenarnya apa yang Ya. buat Raffi ini bisa ada di dunia K-pop gitu? Oh, di dunia K-pop. Sebenarnya awalnya tuh aku belum di K-pop dulu. Aku di J-pop. Jadi Hmm, aku suka lagu-lagu Jepang kayak KB48. hmm. Ya kayak grup yang Jepang-Jepang kayak gitu kayak YOASOBI kayak gitu-gitu. Tapi awalnya tuh aku ikut dunia K-pop sebenarnya diracunin sama temen sih. Awalnya dia bawa album kayak album BTS gitu loh. Nah, terus Oh, habis itu kasih ngeliatin kayak gitu. Di situ belum interest sih sebenarnya. Cuman habis itu kayak ada acara musik di Net TV kalau nggak salah. Apa ya namanya? Breakout kalau nggak salah. oh. Hmm. Tahu kan? Ingat. Nah, Tahu, 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 tahu. tahu kan? Yang Boy Nah, di William situ bukan? kan iya yang Boy William itu. Iya. Nah, di situ kan biasanya di setel sama MV K-pop. Terutama pas itu aku ngeliat pertama kali Twice, Twice yang Heartshaker. Hmm. Nah, di situ aku mulai interest sama K-pop seperti itu. Oh, dari tahun berapa tuh ya breakout? 2000 berapa tadi? 2015, 2016. SMP berarti 2016 atau 17 ya? Ya seperti itulah. Kita tuh line bedanya berapa sih? Aku 2000, kamu berapa ya? Maaf, maaf. 2002. Oh, ya Allah mudanya. Beda 2 tahun. Iya sih. Ya itu kalau aku juga sih SMP juga sih kayak baru tahu gitu kan ternyata ada industri yang seperti ini gitu kan. Maksudnya Ah, dari benar. segi kualitasnya, oh bagus juga nih gitu. Kalau misalnya kita dengar musik-musik itu ya musik Indo gitu kan. Akhirnya Ya. bagus juga gitu. Dan ternyata di luar tuh ada yang bikin seniat itu gitu dari koreografer segala macam Hmm. gitu-gitu. Nah, aku juga ngeliat nih Raffi itu maksudnya aktif gitu kan. Kemarin aja tuh ya guys, sebenarnya tuh kemarin ya recordnya. Terus kak aku ada MC buat ini, ada UKM ini, ada produktif banget gitu maksudnya.
Maksudnya hobi, hobi yang begini tuh jarang gitu. Orang tuh mau benar-benar serius gitu, Vi. Gitu Ya. kan. Nah, aku mau tahu dong, Raffi tuh udah ikut, maksudnya dalam pengalaman journey K-pop Raffi ini sampai ya audisi termasuk salah satu nanti ya. Kayak apa aja Ya. sih, kayak grup grup kamu tuh udah berapa sih, grup cover kamu tuh udah berapa secara grup? Aku penasaran. Misalnya aku ngelihat update kamu tuh beda-beda terus itu. Sama grup ini, terus sama grup ini, atau sama aja ya kayak gitu. Ya, kalau misalkan di dunia K-pop ini tuh, kenapa aku bilangnya kenapa aku milih di dunia K-pop ini karena ada wadahnya gitu loh buat apa Hmm, menyalurkan bakat kayak gitu. Karena ya ya, aku sendiri aku suka nyanyi, aku suka dance, aku ya yes, kayak idol-idol kayak gitulah. Jadi aku punya ya jalan di sini kayak gitu. Dan kalau misalkan kayak di dunia perdecean ya kayak dance ya cover ya. kayak gitu, berapa ya? Bentar, satu, dua, tiga, empat, lima, lima kali ya, lima, lima Udah, grup. Tapi oh 5 grup. itu konsepnya beda-beda. Tapi itu konsepnya beda-beda. Jadi ada yang konsepnya Young and Fresh, terus ada yang bold, ada yang Boy apa Crush gitu ya. dance-nya susah kayak gitu. Ya kayak gitu, kayak crush crush kayak gitu. Ya banyak sih kalau misalkan dunia perdesaan itu dan aku baru 1,5 tahun sih di dunia perdesaan sebenarnya. Oh, baru bentar Dari ya. Iya baru bentar sebenarnya. Dari aku masuk kuliah, jadi dari 2022 dari situ. Dari situ aku baru mulai benar-benar fokus di dunia perdecian kayak gitu. Kamu kuliahnya juga sejalan nih, maksudnya juga di bidang seni-seni gitu atau? Enggak sih, enggak sejalan sama yang aku jalanin gitu. Kalau aku sebenarnya di kuliahnya di UNY, boleh Hah? disebut kan? Oke, Boleh, boleh, di boleh. UNY program studinya di pendidikan luar biasa. Jadi beda banget. Oh, kadang memang ya hobi sama apa tuh dunia profesional itu emang kadang memang latar apa? Latar belakangnya beda. Iya, apa tuh namanya? Berbo berbolak-balik apa ya? Bertolak belakang, Latar berbolak-balik. belakang ya. Oh, FYI juga ya, Veja Nandi ini pernah ngadain event juga kita kayak semacam sosialisasi gitu ke SLB juga tahun Oh iya, 2021 dulu. Yes. Kayak gitu. Jadi ya wow, sebuah kebetulan yang itulah ya. iya Terus benar. dari grup-grup itu kamu kayak ngapalin kan, berarti ngapalin terus sama teman-teman Hmm. gitu kan. Aku tuh juga pengen tahu sebenarnya punya grup gitu, tapi aku kayak audisi aja kok ikutnya tuh cuman apa ya, maksudnya nekat dan terbangnya ke Jogja gitu, Pi. Ah, Karena iya, dunia iya, aku iya, kayaknya iya. beda gitu, gitu kan. Ah, Terus aku pengen tahu nih, kamu tuh saya kan dalam sebuah komunitas yang support gitu kan, dan dalam ya namanya komunitas pasti hobinya sama gitu kan, tujuannya sama, hobinya sama gitu. Nah itu tuh kamu buat hobi aja atau sometimes ikut kompetisi atau ikut event atau ikut festival gitu nggak? awalnya emang hobi aja karena dulu tuh awalnya sebelum ikut di perdesaan, aku kan ikutnya di sanggar dulu buat Oh, apa ya kayak nge-upgrade bakat dulu kayak gitu. Dan terus habis itu habis kuliah langsung ikut kayak komunitas dance kayak gitu, kayak grup-grup kayak gitu. Dan awalnya emang hobi aja tapi lama-kelamaan nanti ini jadi kayak kompetisi, jadi ikut-ikut kompetisi kayak gitu-gitu dan alhamdulillahnya udah beberapa kali juara gitu. nah itu itu jadi portofolio banget nggak sih? Iya, portofolio aku juga kalau itu. Iya, keren banget dah. Orang yang bisa benar-benar tahu gitu minat bakatnya tuh di mana, terus benar-benar menekuni gitu. Aku luar senang banget gitu orang anak-anak muda yang apa tuh istilahnya ya udah ini hobi gua gitu kan, kayak interest atau Hmm, gua jalanin gitu. Nah, Vi, kalau di Jakarta tuh kan komunitas DC terbesar itu kan ya tahu ya itu kan ya sampai benar. ya itu. Kalau di Jogja tuh apa sih Ya. yang paling besar tuh? Apa Raffi tergabung di dalamnya gitu? Wah, kalau yang paling besar di sini tuh setahu aku ada satu namanya Akse. Itu aku nggak termasuk di situ sih. Cuman di sini Akse itu udah punya nama yang besar di Jogja sih menurut aku. Hmm. Karena pernah menang KCDF
kalau nggak salah. Dia kok K-pop K-pop cover dance festival gitu, Ya. dan itu juara dua di sini. Jadi udah punya nama lah. Kayak gitu. Kamu kalau yang kompetisi di Korea pernah ikut nggak, Pi? Belum pernah. Belum ya. Aku pengen banget, pengen Nanti ikut banget. ya. Cuman ya, amin amin amin. Dulu kita juga pernah ngundang tuh yang bincang pagi. Kalau kamu kan baru ya, maksudnya baru 2022 kan ngedance ya. Kalau dia tuh Ya ikut benar. KWF mungkin Raffi tahu ya, yang Changwon Changwon itu Korea Iya Wave iya, tahu tahu Festival. tahu. Nah, dia juara Ah, 4 waktu itu. oh, Heeh. Jadi ya Raffi nyusul nanti ya. amin. Iya kan Amin kalau amin amin. KWF KWF gitu emang diundang gitu nggak sih ke Changwon gitu ya nggak sih? Ya benar benar benar. Benar. Yang perwakilan negara Indonesia satu gitu kan. Nanti Filipina satu, Iya. yang ini satu, ini satu. Terus sih gitu Hmm. ngelihatnya. Kalau aku mungkin ya, aku suka K-pop tuh ya, maksudnya sekedar apa tuh hype gitu, hype di RV-nya atau Hmm. ikut konsernya gitu-gitu aja sih, Pi. Gitu kan. Ya Ya. beda-beda lah gitu kan ya, kayak gitu. Benar. Terus apa tuh namanya? Apa aja sih misalnya tantangan nih misalkan kamu hadapi gitu kan, udah menekuni hobi ini gitu dari beberapa waktu ini tuh ada kayak tantangan yang gimana gimana nggak? Soalnya kan apapun itu ya misalkan orang pasti suka stigma-stigmaan nggak sih, Vi? Apapun itu gitu kan. Kalau Gimana? aku sendiri ini kan sebenarnya aku gini, kalau di dunia perdance coveran kayak gini, aku tuh ada konsepnya sendiri. Aku Hmm. ada konsep sendiri. Misal aku lebih seraknya tuh di young and fresh, kayak little bit cute Oh, kayak gitu karena bisa lebih gampang mengekspresikannya. Cuman aku ada satu grup yang bener-bener apa ya, konsepnya tuh di luar aku. Itu kayak bold terus sama intense dance-nya kayak gitu-gitu. Itu menurut aku masih konsepnya di luar aku gitu loh. Jadi itu jadi tantangan tersendiri buat aku sih, karena hmm. em, selain apa buat mengekspresikannya susah, juga dance-nya juga susah. Kadang aku juga agak struggle buat ngapalin koreonya kayak gitu, kayak em, pengaplikasian teknik dance-nya kayak gitu. Dan grup yang satu ini tuh orang-orangnya tuh udah besar semua, kayak udah lama banget, kayak misal 2 atau 3 tahunan menekuni kayak gitu. Nah jadi akunya sendiri yang masih awal banget, itu harus ngejar mereka kayak gitu. Jadi biar bisa setara sama mereka juga, kayak gitu sih tantangannya. Jadi lebih ke ini ya, apa tuh namanya? Mempelajari hal-hal yang apa tuh namanya? Di luar konsep kamu gitu ya. Ya di luar konsep aku. Hmm. Cuman dari situ juga aku jadi bisa lebih mengupgrade diri. Jadi aku masih bisa ke Young and Fresh, masih bisa ke yang Bold kayak gitu. Jadi aku bisa kemana-mana kayak gitu. Dari situ juga. Oke. Kalau yang Enfresh itu biasanya grup-grupnya tuh kayak apa, Vi? Misalnya kayak Mungkin ya. mungkin kalau di K-pop sendiri mungkin kayak TXT, Tomorrow X Together, Oh, ya ya terus ya. sama yang baru-baru kayak Boy Next Door, Tuas. Tuas, ya udah kayak gitu. Jadi ya yang advance yang kayak gitu mungkin NCT Dream yang Oh, beberapa ya 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 ya. beberapa lagu kayak gitu Oh, ya kayak ya ya. Candy Lupa gitu lupa. ya, gitu. Ya nih karena penikmat girl group nih jadi kurang tahu boy group. Iya. Ya Tuas, Tuas tuh enak sih konsepnya fresh banget. Maksudnya jarang sekarang. Maksudnya boy group tuh pasti yang ngikutnya tuh crush boy crush mulu kan. Tapi sekarang Ya tuh benar-benar. anak-anak Gen 5 udah Gen 5 ya. Anak-anak Gen 5 tuh pada apa tuh kembali lagi tuh ke Young and Fresh gitu. Kamu udah bikin Benar. tuas belum? Udah Oh pas itu udah. baru seminggu yang lalu, itu tanggal 17 kalau nggak salah ya, benar. Tanggal 17 itu aku baru debutin dance tuas di situ. Terus aku mau nanya ini, Vi. Kalau tentang wardrobe gitu-gitu, kalau aku lihat kan kalau Hmm. misalkan kita di community tuh eh, memang kalau kita pengen cover si A, kita tuh yang mencari bahannya gitu kan, atau apanya. Hmm. Itu tuh misalkan aku salutnya sama DC ini adalah bisa menemukan yang sama gitu, kayak gitu. Oh Nah ya. itu gimana tuh kreativitas mix and match-nya tuh gimana sih gitu?
Kalau bajunya sendiri itu aku yang paling lihat yang di grup yang baru, maksudnya grup yang tadi yang menantang aku, kayak ada tantangannya itu sendiri itu namanya Astron. Nah, di situ kita cover Enhypen by Me. Nah, di situ bajunya emang agak mirip karena kita nyari penjahit yang benar-benar bisa ngehandle baju-baju K-pop gitu. Kayak gitu. Jadi kita nyerahin semuanya ke apa penjahit itu dan benar-benar dibikin yang sama kayak gitu. Jadi ya itu kayak gitu. Jadi emang ada penjahitnya khusus gitu ya, kalau Ya kayak gitu. benar-benar. Oke. Terus itu kan maksudnya dance cover tuh kan kita nari gitu kan, Vi. Nah, kamu tuh Hmm, ada kayak apa istilahnya ya? Kalau ayah kan apa tuh namanya di drill dulu kan? Atau kayak ya. kalau kalian gimana nih? Maksudnya kalau kita kan kalau anak-anak DC kan dari community gitu. Apa langsung langsung aja tuh atau Nah, kalau aku dulunya tuh bikin sama teman-teman satu kampus. Jadi awalnya aku ikut DC tuh di UKM dulu, di UKM di kampusku sendiri, di oh UKM ada ya? danceku ada ada UKM Hmm. dance-nya sendiri kayak gitu. Terus habis itu kayaknya kita harus coba ke showcase showcase kayak gitu karena di Jogja tuh banyak banget acara showcase K-pop Iya gitu. tahu, seru tahu di Jogja tuh. Iya, Heeh. iya benar di showcase K-pop gitu. Jadi akhirnya kita debutin di situ. Lalu habis itu aku juga pernah ditawarin sama yang udah lama kayak gitu, yang udah lama di DC kayak gitu. Terus habis itu aku ikut audisi juga. Nah, yang yang menurut aku tantangannya lebih itu aku ikut audisi juga. Jadi di audisinya itu tuh nanti kayak misal nanti kayak performance kayak audisi biasa kayak K-pop kayak gitu kan. Audisinya tuh kayak gitu, nanti performance yang udah disiapin, terus habis itu nanti tuh kayak ngikutin koreo yang udah dibuat, terus nanti habis itu ditampilin kayak gitu-gitu. Yang dibuat sendiri. Iya, yang dibuat sendiri sama anak-anaknya kayak gitu. Udah jadi apa tuh? Dari kecil. Berarti dari muda-muda udah jadi koreografer gitu ya. Udah Ya, bikin kayak gitu. Tapi keren keren. em, usianya emang agak beda sih dari aku sendiri. Jadi kayak aku kan 22, Dua dua dua. puluh satu ya. Iya dulu. 22 kan. Kalau belum ulang tahun dua dua puluh puluh satu satu dua puluh satu masih Iya, 21 masih 21 iya. masih 21 tahun dan mereka tuh udah kayak bisa dibilang udah dewasa kayak 26 27 bahkan udah ada yang sampai kepala 30 tahun kayak gitu-gitu. Wow. Jadi umur tuh nggak menentukan umur tuh nggak menghalangi juga gitu sebenarnya ya. Mau Ya tiga benar puluh mau ini. benar Jadi so benar. far Jogja tuh maksudnya ramah juga gitu ya buat komunitas, maksudnya buat anak-anak yang pengen mengembangkan minatnya tuh di bidang dance ini gitu ya. Ya Maksudnya benar. gitu. Aku pikir tuh ya kalau misalkan di Jogja kan sangat ini ya kota pendidikan gitu kan, Vi. Aku tuh Benar mikirnya benar. benar-benar orientasinya tuh buat pendidikan, benar-benar yang saintifik banget gitu kan. Tapi ternyata aku lihat-lihat ya semenjak ikut Boys Planet kan jadi kebuka juga networking kayaknya. Kalau kayak di Jakarta kan ya udah gitu ya, emang gitu kan. Tapi ternyata di Jogja tuh juga bagus banget gitu prospeknya untuk minat bakat ini, Ya ruang buat anak muda gitu, ya gitu. benar 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 benar. Terus kalau menurut Raffi nih, apa sih perbedaan, maksudnya kamu sebelum ada di community ini, di hobi ini, di interest ini, di experience ini sebelum Raffi yang sudah ada di sini. Kalau aku sendiri dulu tuh aku bener-bener kayak ngutamain ngutamain apa ya, kayak pendidikan aku sendiri kayak em, kayak nerd kayak gitu. Dan apa ya, dulu tuh aku dari SD enggak deh, dari TK sebenarnya, dari TK tuh udah
nekunin karate. Jadi aku dulu tuh udah Oh. jadi atlet sendiri kayak gitu. Dan pas aku udah di dunia DC ini kayak wah kayaknya aku lebih nyaman di sini kayak gitu. Kayak udah punya zona nyamannya tersendiri gitu di DC. Karena di karate tersendiri itu em, banyak banget tantangannya kan dan kadang juga aku juga kadang banyak cederanya kalau di situ kayak gitu. Jadi aku lebih nyamannya sekarang di dunia DC gitu. Nah, seperti itu ya. Emang dari kecil Raffi udah apa tuh namanya? Coba ini nyoba itu gitu ya. Iya Kayak udah bener. behaviornya tuh udah memang anak-anak yang iya kayak kayak gue harus mencari sesuatu yang menjadi hobi gue, minat gue gitu. Bener. Nah, ini pertanyaan yang seru nih habis ini. Kamu Oke. s- kamu stand grup apa? Ultimate biasnya Oh, siapa? waduh. Tiga deh, tiga deh. Oke. Wah, bentar. Kalau grup sendiri tuh aku fun ya, multi fandom. Sama sih aku juga. Jadi sebenarnya ya ada sebenarnya boy group ada sendiri, girl group ada sendiri gitu. Ah, boleh lah. Kalau oke ya, kalau boy group aku suka NCT Dream, Oh. TXT, Hmm. sama Twice. Soalnya ada satu lagi The Boys. Tuh, cuman yang paling ultimate mungkin tiga tiga grup Oke. ini. Tapi kalau yang ini apa tadi TXT ya? TX tadi apa aja sih awalnya? NCT Dream, TXT, Oh ya, NCT Dream. kelas. Oh ya benar. NCT Dream aku biasnya agak susah sih. Jamin sih, Jamin. Oh, Jamin. ini teman aku nih yang Eh, lagi ini. Dia juga jamin oh banget iya, nih. Nanti ya, oh iya, nanti nanti. iya iya. NCT Dream aku Jamin. Terus TXT aku Subin. Terus habis itu Hmm. Tuas aku bingung sih Duhun, kalau di Tuas sendiri tuh Jihun atau Duhun. Sinyu. Oh Enggak, 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 enggak. Sinyu. Oh, sendiri. Sinyu, Sinyu. Leader ya, leader introvert. Ya, benar-benar kalau girl group, wah girl group banyak yang udah bubar sih sebenarnya. Oh, Kayak Aizwan. Zuan, Gfriend, tapi yang masih ada Oh, di sini mungkin Twice. Twice yang oh paling iya. ultimate banget tuh Twice. Twice sendiri aku biasanya Momo. Emang dance banget ya ngomong tuh. Iya, dance banget. Iya, Hmm. emang. Oh, oke. Kalau di Aizwan siapa? Nah, ini penasaran Wah, nih aku. di Aizwan. Di Aizwan sekarang dia udah ganti grup lagi sih. Oke, oke, Itu oke, baik, baik. Sakura. Aku Ah, ya aku biasanya Sakura. aku juga ngikutin Produce Vortex tuh dari kuliah tuh. Kan 2015 maba tuh. Benar-benar ngikutin Vi dari episode 1 sampai episode 12. Hmm, Jadi tahu gitu hmm, perkembangan grup itu, terus kayak dari mereka ya, debut sampai pembubaran terus grup baru lagi kan. Jadi tahu lah gitu. ya, benar, benar, benar. Oke. Ya, gitu sih paling terakhir nih. Raffi apa sih apa tuh namanya value-value yang bisa Raffi dapat gitu dari punya hobi seperti hobi K-pop dancer atau K-pop ini gitu. Value-nya sih karena aku dari awal kan emang udah suka hobi di entertainment ya kayak misalnya menyanyi awalnya nyanyi dulu Hmm. terus habis itu punya minat juga di dance kayak gitu dan bahkan di acting juga pernah kayak gitu jadi Oh, ya aku sebenarnya bukan acting yang kayak sinetron atau apa cuman ya lebih ya. kayak ke teater kayak gitu Teater, ya. ya benar-benar teater kayak gitu dan aku udah menekuninya pun udah dari lama banget dari aku kecil sampai sekarang banget Hmm. dan pastinya ada banyak tantangannya, ada masalahnya tersendiri. Kayak kadang kadang kita di atas, kadang di bawah kayak Hmm. gitu dan kadang kayak kita mikirin kayak kita udah lama kayak gini dan hasilnya tuh nggak ada apa-apanya. Kayak gitu, apakah kita mau lanjut atau enggak? Kayak gitu. Kadang juga berpikir kayak gitu. Tapi em, apa ya tadi bener katanya Kak Raul juga bilang kayak usia tuh kan nggak apa nggak
membatasi kita buat berminat bakat kayak gitu. Dan aku awalnya juga confess kayak di pikiran sendiri karena aku udah usianya tuh udah 20 ke atas juga, jadi aku mikirin yang bener-bener di masa depan aku bakalan kayak gimana, kayak Yes. gitu. Tapi karena ini minat dan bakat aku yang udah bener-bener dari kecil banget aku tekunin, Hmm. jadi kalau misalkan bener-bener harus dilepas, kayak sia-sia dong, kayak Sayang gitu. juga gitu ya. Ya, sayang juga kayak gitu. Kita udah nge-branding diri, kita udah nge-upgrade diri sendiri, tapi kalau misalkan kita lepas gitu aja, itu sangat sia-sia. Jadi menurut aku tetap di jalan apa yang kamu percaya aja. Jadi bener-bener tekunin aja jalan yang kamu percaya itu, dan nanti di suatu saat nanti pasti kamu bakalan dapat hasil yang benar-benar memuaskan dan sebanding sama apa yang usaha kamu kerahkan kayak gitu. Wah, oke, itu guys tadi pokoknya jalanin aja gitu ya Via yang membuat yang kamu Benar, percaya tuh benar dan kamu percaya itu menyenangkan bagi kamu gitu ya. benar, Terus ya benar. mumpung kita masih 20-an gini ya masih muda gitu ya. Tekunilah apa yang pengen kita tekuni gitu nggak sih? Ya, benar, benar, benar. Oke guys, mungkin itu aja ya buat episode 22 ini. Makasih banyak Raffi udah main ke podcast from home, Makasih jalanin juga. juga. Aku doain semoga bisa ke KWF, KWF ya 2025, Amin, 2026. amin, Ditunggu amin, berita amin. baiknya gitu ya. Udah, Amin. itu aja guys. Terima kasih banyak Raffi sudah berkunjung dan sampai berjumpa. Semoga kita ketemu lagi ya. Entah itu di Jogja, apa Raffi di Iya, Jakarta. Nanti bilang ya. ya ditunggu ya. Ya, ditunggu ya di Jangan Jogja tunggu. kalau nggak aku balik ke Jakarta. Iya, nanti bilang aja ya. Oke, Ya, dadah guys. dadah.